Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14, beranggotakan yang pertama ada Nabila Laksa Fitri, NIM akhir 098, kemudian ada saya sendiri, Muhammad Ubaidillah, NIM akhir 100, kemudian ada Nisa Umrotul Humairoh, NIM akhir 101, dan ada Fajri Prasetya, NIM akhir 011, mahasiswa MBKM. Nah, di sini kami akan presentasi mengenai Maxwell-Boltzmann velocity distribution. Kita dirumuskan sebagai N sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, untuk model ini, energi dinyatakan dalam komponen kecepatan sebagai epsilon Vx Vy Vz sama dengan setengah M dikali Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Nah, persamaan di atas merupakan energi yang sesuai dengan komponen kecepatan untuk interval tertentu Vx, Vy, Vz hingga Vx ditambah delta Vx, Vy ditambah delta Vy, dan Vz ditambah delta Vz. Kemudian jumlah keadaan kuantum G, Vx, Vy, Vz dalam interval ini delta Vx, delta Vy, delta Vz. Nah, apabila interval ini diinterpretasikan sesuai dengan tingkat energi J dalam persamaan makrostate yang paling mungkin didapatkan delta NVX Vy Vz sama dengan N dibagi ZT dikali G Vx Vy Vz dikali E pangkat min epsilon Vx Vy Vz dibagi K dikali T. Nah, di mana delta N Vx Vy Vz ini merupakan jumlah partikel dalam interval komponen kecepatan yang diberikan. Selanjutnya mengevaluasi degenerasi G, Vx, Vy, Vz untuk mengembangkan persamaan dua supaya menjadi bentuk yang lebih berguna dengan memperkenalkan konsep ruang fase. Nah, satu titik dalam ruang fase ini menentukan keadaan, baik itu lokasi maupun momentum dari sebuah partikel. Kemudian melakukan penyederhanaan dengan mempertimbangkan hanya satu dimensi X, yang ruang fasenya adalah dua dimensi, yaitu X dan MVX, yang berhubungan dengan luas satuan delta X dikali delta MVX, dengan ukuran minimum tertentu sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ini menetapkan ketidakpastian fundamental minimum dalam setiap pengukuran simultan posisi dan momentum sebagai delta X dikali delta MVX minimum setara dengan H, di mana H ini merupakan konstanta Planck. Hal ini memperbaiki ukuran sel satuan dalam ruang fase sehingga interval yang diberikan Vx ke Vx ditambah delta Vx dijelaskan seperti pada gambar 1. Nah, tanpa memperhatikan lokasi partikel di dalam tangki, jumlah sel dalam interval yang ditentukan Vx hingga Vx ditambah delta Vx ialah delta X hingga X. Next. Nah, dengan demikian, jumlah sel atau keadaan kuantum dalam rentang ini merupakan luas wilayah ruang fase dibagi dengan luas satuan atau dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu G Vx sama dengan Mx dikali delta Vx dibagi H. Nah, ini merupakan gambar ruang fase dua dimensi yang terdapat specified interval dan juga unit cell size, yaitu delta XM dikali delta Vx minimum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ubaidillah. Baik. Dalam masalah tiga dimensi, dengan argumen serupa yang melibatkan ruang fase 6 dimensi dengan volume sel satuan H-3 mengarah pada kesimpulan bahwa Vx, Vy, Vz itu sama dengan M-3V per H-3 delta Vx, delta Vy, delta Vz.
Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 5 ke dalam persamaan makrostate yang paling mungkin pada persamaan 2 dan juga persamaan 6 untuk fungsi translasi. Sehingga rumusnya menjadi ZT sama dengan setengah akar V, kemudian akar 8 MV kuadrat, MV 2, pangkat 2 per 3 KT per H kuadrat. Dan dipangkatkan 3 sehingga didapatkan V yaitu 2pi MKT per H kuadrat pangkat 3 per. Nah, kemudian didapatkan delta N VYZ per N sama dengan N per 2 PKT pangkat 3 per 2 eksponensial min M per 2 KT VX kuadrat plus VY kuadrat plus VY kuadrat delta VX VZ. Nah, jika interval kecepatan itu menjadi sangat kecil, maka batasnya dalam bentuk diferensial itu bisa dituliskan ini. Yang itu merupakan persamaan distribusi dari kecepatan Maxwell-Boltzmann. Nah, alih-alih kita menggunakan kecepatan komponen dari vektor, kita sering menggunakan besaran skalar dari kecepatan atau kecepatan partikel yang kita tahu V biasanya itu VE kuadrat plus VY kuadrat plus VZ kuadrat pangkat setengah. Nah, itu sangat membantu komponen VY, VZ sebagai koordinat kartesius sebuah titik pada permukaan bola berjari-jari V. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, menggunakan koordinat bola, komponen kecepatan dapat dinyatakan dengan VE sama dengan V sin theta cos V, VY sin theta sin V, VZ cos theta. Nah, ini gambarnya. Nah, kita perlu ingat bahwa komponen VX, VY, VZ itu memiliki nilai min tak hingga sampai tak hingga. Tetapi komponen skalarnya itu memiliki nilai dari 0 sampai tak hingga. Oke, selanjutnya dalam menuliskan persamaan 8 dengan ketentuan parameter V, kita perhatikan bahwa integral dari dvx, dvy, dan dvz dalam koordinat kartesian dapat digantikan dengan menggunakan koordinat sferikal, yaitu integral V kuadrat sin theta, d theta, dp, dv. Oleh karena itu, persamaan 8 bisa kita tuliskan menjadi fraksi partikel dalam interval V theta pi sampai dv theta plus d theta pi plus dp. Nah, kita bisa menuliskan persamaannya sebagai berikut. dnv theta pi per n sama dengan m per 2 pi kt pangkat 3 per 2 V kuadrat E pangkat min MV kuadrat per 2 KT sin theta, d theta, dp, dv. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan alternatif dari distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann. Next. Nah, untuk mengetahui pecahan partikel dalam interval V sampai V plus dv dengan nilai apapun, theta dan pi, maka kita bisa menggunakan persamaan 11, yaitu sebagai berikut. dnv per n sama dengan integral dengan batas pi, integral batas sama dengan dnv per n sama dengan integral theta, integral pi, dnv theta pi, n per
per N. Sama dengan M per 2 pi KT pangkat 3/2 V kuadrat E pangkat minus MV kuadrat per 2 KT dV integral dengan batasan pi sama dengan 0 sampai 2 pi, integral dengan batasan theta sama dengan 0 sampai pi, dnv theta pi per n sin theta d theta dpi. Kemudian dapat disederhanakan menjadi 4pi M per 2 pi KT pangkat 3/2 V kuadrat E pangkat minus MV kuadrat per 2 KT dV. Nah, persamaan 12 ini kita bisa mengimplementasikan pada komponen kecepatan dengan interval Vx sampai dVx dan nilai apapun Vy dan Vz. Kemudian untuk persamaan selanjutnya yaitu dnVx per n sama dengan integral dengan batasan Vy, integral batasan Vz, dnVx Vy Vz per n. Kemudian sama dengan M per 2 pi KT pangkat 3/2 kurung kurawal integral batasan minus tak hingga sampai plus tak hingga, integral minus tak hingga sampai plus tak hingga eksponensial minus M per 2 KT Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat dVy dVz tutup kurung dVx. Nah, kemudian akan menghasilkan nilai M per 2 pi KT pangkat setengah eksponensial minus M per 2 KT Vx kuadrat dVx. Next. Untuk nilai rata-rata Vx, yaitu Vx sama dengan M per 2 KT pangkat setengah, integral dengan batas minus tak hingga sampai plus tak hingga, Vx eksponensial minus M per 2 KT, Vx kuadrat dVx sama dengan 0. Kemudian kecepatan yang mungkin terjadi atau VMP adalah sesuai dengan fungsi maksimum yang mengacu pada persamaan sebelumnya, yaitu D per dV, dnv per n dV sama dengan 4pi M per 2 pi KT pangkat 3/2 V eksponensial minus MV kuadrat per 2 KT 2 minus MV kuadrat per KT sama dengan 0. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nabila. Oke, selanjutnya kita melakukan plot sebagai yang tersedia pada gambar 3, yaitu S komponen pada distribusi kecepatan Maxwell Boltzmann sehingga didapatkan VMP sama dengan 2 KT per N pangkat 1/2, di mana kecepatan rata-rata diperoleh dari rumus kecepatan rata-rata sama dengan integral batas 0 sampai tak hingga V dikali dnV per N kali dV dikali dV sama dengan 4pi dikali M per 2 pi KT pangkat 3/2 dikali KT per M kuadrat dan didapatkan hasil 8 KT per PM pangkat 1/2. Atau didapatkan juga rata-rata kecepatan sama dengan 1,1284 VMP. Sehingga untuk kecepatan rata-rata kuadratnya dapat dirumuskan dengan kecepatan rata-rata kuadrat sama dengan 4pi dikali M per 2 pi KT pangkat 3/2 dalam kurung 3 akar pi per 8 dikali 2 KT per M pangkat 5/2 dan didapatkan hasil 3 KT per M. Next. Dengan demikian, hubungan energi kinetik rata-rata terhadap konsekuen dan internal energi sebagai berikut, yaitu U per N sama dengan setengah N dikali rata-rata kecepatan kuadrat sama dengan
3/2 kali KT. Sesuai dengan nilai yang diberikan pada persamaan sebelumnya, maka akar rata-rata kecepatan kuadrat didapatkan sama dengan 1,2248 V/V. Lalu dibentuk plot sebagai pada gambar 4, yaitu distribusi kecepatan Maxwell. Jika dibuat plot seperti gambar di samping, maka diketahui bahwa distribusi yang terbentuk yaitu asimetris dan cenderung menuju 0 untuk V. Dan nilai-nilai yang terkait pada grafik tersebut didapatkan dari persamaan 13, 15, dan 18. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.